Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita, yang sempurna, berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pengembara yang Bercahaya, ditulis oleh Xochitl Dixon. Di bawah langit malam pada musim semi tahun 2020. Para peselancar menunggangi ombak yang bercahaya sepanjang pantai San Diego. Pertunjukan cahaya ini disebabkan oleh organisme mikroskopik yang disebut fitoplankton, nama yang berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti pengembara atau pengelana pada siang hari. Organisme ini menghasilkan perubahan warna air dan menyerap sinar matahari yang berubah menjadi energi kimia. Ketika terusik dalam gelap, fitoplankton akan menghasilkan cahaya listrik berwarna biru. Seperti alga yang membuat warna air laut berubah, orang percaya adalah warga kerajaan surga yang hidup sebagai pengembara atau pengelana di bumi.
Ketika kesulitan mengusik rencana yang telah kita susun dengan rapi, Roh Kudus memampukan kita untuk merespons seperti Yesus Sang Terang Dunia sehingga kita dapat memancarkan karakternya yang bersinar dalam kegelapan. Menurut Rasul Paulus, tidak ada yang lebih berharga daripada kedekatan kita dengan Kristus dan kebenaran yang kita terima melalui iman kepada Dia, tertuang dalam kitab Filipi 3 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Hidup Paulus membuktikan bahwa mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya akan mengubahkan kita, mempengaruhi cara kita hidup dan tanggapan kita terhadap pencobaan yang mengusik hidup kita. Jika kita meluangkan waktu setiap hari bersama Putra Allah, Roh Kudus akan memperlengkapi kita dengan kebenaran yang kita butuhkan. Kita pun dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada dengan mencerminkan karakter Kristus. Kita dapat menjadi pelita yang memancarkan kasih dan pengharapan Allah, untuk menembus kegelapan hingga hari Kristus memanggil kita pulang atau Dia datang kembali. Dari ayat renungan kita yang tertulis, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa pengertian yang sudah kita dapatkan selama ini tentang kebenaran firman Tuhan, kabar keselamatan dari Mesias, hukum yang kita ketahui dari Alkitab harus dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menerapkannya ke sesama manusia tanpa memandang agama, kepercayaan, suku, ras, golongan, warna dan perbedaan lainnya. Jalan yang kita tempuh terkadang terlalu sulit bagi kita hingga kita tidak memiliki harapan, namun pengertian Tuhan membawa kedamaian asal kita percaya. Kita harus mengingat bahwasanya kita memiliki Pencipta yang sayang kepada kita. Karena agama hanyalah tempat untuk mengatur mekanisme bagaimana kamu untuk masuk ke dalam sorga dengan aturan-aturannya, dan Kristus tegaskan dalam setiap perkataannya bahwa Akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Aku. Semoga saudara penonton channel Saudara Rohani selalu diberikan kerendahan hati dan kekuatan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana sudut pandang Anda terhadap berbagai tantangan hidup berubah saat Anda memahami apa yang telah Kristus perbuat bagi Anda? Apa yang dapat Anda lakukan untuk menjadi pelita yang memancarkan karakter Kristus? Hal ini patut kamu ketahui. Ketika Paulus mendapat penglihatan tentang Makedonia, tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6-10, ia dan rekan-rekannya menemukan jalan ke Asia Kecil, sekarang Turki, dan meneruskan perjalanan ke Filipi. Di sana mereka mencari lokasi persekutuan doa agar mereka dapat membagikan pesan kasih Kristus, dan upaya ini menghasilkan pertobatan pertama di Eropa. Namun, di kemudian hari, Paulus dan Silas ditangkap dan didera berkali-kali. Penderitaan itu menuntun kepada pertobatan kepala penjara dan keluarganya, sehingga perkumpulan orang-orang yang baru percaya di sana semakin diperkuat. Komitmen untuk pergi dan menjangkau jiwa, serta tekad untuk tidak undur di bawah penderitaan adalah unsur-unsur penting dalam perintisan jemaat Filipi. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.